Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Peristiwa gajah. Ketika kesombongan menantang langit. Wahai engkau yang mendengar. Kisah ini bukan sekadar tentang gajah, bukan pula tentang batu dan burung. Ia adalah kisah tentang siapa yang merasa memiliki kuasa, dan siapa yang benar-benar berkuasa. Dengarkan, karena tidak semua kehancuran datang dengan suara keras. Sebagian datang dalam diam yang mematikan. Di Yaman, Abraha al-Ashram berdiri di puncak kekuasaan. Negeri tunduk, pasukan patuh, dan ambisi tumbuh seperti api yang tak lagi mengenal batas. Ia membangun sebuah gereja, bukan gereja biasa, tinggi menjulang, megah memantulkan cahaya, dibuat untuk menandingi, bahkan menyingkirkan Ka'bah. Wahai pendengar, perhatikan baik-baik. Kesombongan paling berbahaya adalah yang memakai jubah kesalehan. Ia menulis kepada Najasyi dengan bangga, tanpa ragu, bahkan dengan nada menantang takdir. Aku telah membangun rumah ibadah yang belum pernah ada bandingannya, dan aku tak akan puas hingga orang-orang Arab berhaji ke sana. Ia tak hanya ingin memindahkan manusia, ia ingin memindahkan kiblat hati. Berita itu beredar di Jazirah. Orang-orang Arab memperbincangkannya. Dan di antara mereka, ada satu hati yang menyala oleh amarah. Bukan amarah dunia, tetapi amarah terhadap pelecehan kesucian. Seorang lelaki dari Bani Kinanah, kaum Nasi, yang mengatur bulan-bulan haram di masa jahiliyah. Ia melangkah menuju gereja itu, masuk tanpa gentar, dan dengan tindakan yang menjijikkan, ia menorehkan pesan sejarah. Kesucian tak bisa direkayasa. Wahai pendengar, kadang satu perbuatan kecil menjadi pemicu badai ilahi. Allah pun menurunkan firman-Nya, membongkar permainan manusia atas waktu dan syariat. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekufuran. Orang-orang yang kufur disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan, telah dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Quran Surah At-Taubah ayat 37. Renungkan, ketika manusia merasa berhak mengatur hukum Allah, maka sesungguhnya ia sedang menggali lubang kehancurannya sendiri. Abraha mendengar kabar itu, dan kesombongan yang diinjak melahirkan sumpah yang membakar langit. Aku akan hancurkan Ka'bah. Ia mempersiapkan pasukan, besi, tombak, pedang, dan seekor gajah raksasa. Mahmud, makhluk besar yang tak tahu ia sedang dijadikan alat kesombongan. Wahai pendengar, bahkan hewan pun bisa menjadi saksi betapa kecilnya manusia di hadapan kehendak Allah. Dzunafar, Raja Yaman, bangkit. Ia menyeru Arab, bela Baitullah. Mereka berperang, dan mereka kalah. Dzunafar ditawan, diikat, direndahkan. Namun dengarlah, Allah tidak membunuhnya. Karena sebagian manusia tidak ditakdirkan menang di medan perang, tetapi menang sebagai saksi sejarah. Abraha terus berjalan ke Khatsam. Nufail bin Habib menghadangnya. Ia kalah, namun kelak lisannya akan menutup kisah Abraha dengan syair kehinaan. Di Thaif, kaum Tsaqif gemetar. Mereka memilih keselamatan, bukan kehormatan. Rumah kami bukan yang engkau cari. Mereka menyerahkan Abu Rigal sebagai penunjuk jalan ke Mekah. Wahai pendengar, ingat ini baik-baik. Tidak semua yang selamat akan dimuliakan sejarah. Kuburannya dilempari batu hingga hari ini. Kini, kita sampai pada inti cahaya. Abraha merampas harta. 200 unta milik Abdul Muththalib,
pemimpin Quraisy, lelaki yang wajahnya memantulkan wibawa fitrah. Saat ia berdiri di hadapan Abraha, raja itu turun dari singgasananya. Bukan karena iman, tapi karena Allah meletakkan wibawa di hati manusia yang lurus. Abraha bertanya, "Apa keperluanmu?" Dan dengarkan jawaban yang mengguncang zaman. "Aku pemilik unta-unta itu. Adapun rumah ini, ia punya Tuhan yang akan menjaganya." Wahai pendengar, itulah puncak tauhid. Tidak memohon, tidak meratap, tidak mengancam. Hanya percaya. Malam itu Abdul Muththalib menggenggam rantai Ka'bah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena sadar ia sedang berdiri di hadapan Yang Maha Menentukan. Ia berdoa, "Ya Allah, manusia menjaga rumahnya, maka jagalah rumahmu." Lalu ia pergi, meninggalkan Ka'bah sendirian. Wahai pendengar, itulah puncak tawakal. Pagi menyingsing, Gajah Mahmud diarahkan ke Mekkah, dipukul, disiksa, dipaksa. Namun ia berlutut, ia menolak. Ke Yaman ia berdiri, ke Syam ia berdiri, ke timur ia berdiri, ke Mekkah ia kembali berlutut. Seakan ia berkata, "Aku tahu batas." Lalu langit bergerak, burung-burung datang berkelompok, ababil, membawa batu kecil, namun cukup untuk merobohkan kesombongan raksasa. Pasukan porak-poranda, tubuh-tubuh hancur. Abraha lari, jemarinya rontok satu persatu. Nanah bercampur darah mengalir hingga ia mati dalam kehinaan. Tahun itu, tahun gajah. Tahun lahirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah Allah berkata pada dunia, "Aku menjaga rumahku. Dan dari sini, aku kirim penjaga tauhid." Tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, ulat. Quran Surah Al-Fil, ayat 1 hingga 5. Wahai pendengar, bila engkau merasa kecil, ingatlah, Allah tak membutuhkan kekuatanmu, Ia hanya menunggu kepercayaanmu. Diamlah sejenak, biarkan kisah ini berdiam di hatimu, karena Ka'bah bukan sekadar bangunan, ia adalah pesan abadi. Yang suci akan selalu dijaga oleh Yang Maha Suci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang peristiwa gajah. Ketika kesombongan menantang langit, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.